Bagaimana cara kerja hipnoterapi dalam mengatasi berbagai masalah mental, psikis, dan psikosomatis? Video kali ini kita akan kupas tuntas mengenai hipnoterapi dan bagaimana cara kerjanya. Teman-teman semuanya, hipnoterapi adalah satu terapi berbasis hipnosis. Ya, hipnosis adalah satu ilmu yang mempelajari tentang pikiran bawah sadar manusia. Saya biasanya menyebut atau mendefinisikan hipnosis itu sebagai ilmu untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang. Hipnosis itu berfokus pada menyampaikan satu pesan atau sugesti ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu ya, kenapa kok pikiran bawah sadar? Kenapa harus pikiran bawah sadar? Ya, teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui, pikiran itu ada dua jenis, ya. Ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar. Sebenarnya ada satu lagi jenis pikiran namanya pikiran tidak sadar, tetapi itu di luar konteks pembicaraan kita. Ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar. Kedua jenis pikiran inilah yang menjadi fokus di dalam hipnoterapi. Nah, kenapa kok kemudian harus pikiran bawah sadar? Ternyata menurut studi yang dilakukan oleh para ilmuwan bahwa pikiran bawah sadar ini mengambil peran yang sangat besar di dalam hidup kita. Ya, porsinya tidak main-main, teman-teman. Pikiran sadar itu berperan sekitar 10-12%. 10-12% di dalam keseluruhan hidup kita. Ya. Kemudian pikiran bawah sadar ternyata berpengaruh sampai 88-90% itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Nah, inilah kemudian kenapa seorang hipnoterapis itu berfokus pada menggali satu masalah yang ada di dalam pikiran bawah sadar. Karena sejatinya setiap masalah, entah itu kecemasan berlebihan, entah itu fobia, entah itu stres, depresi, dan berbagai penyakit mental lainnya, itu sebenarnya pasti ada akar masalahnya. Ini yang kami percaya sebagai seorang hipnoterapis, bahwa pasti ada akar masalah yang menjadi problem atau yang menjadi masalah di pikiran bawah sadar itu. Nah, bagaimana kemudian caranya seorang hipnoterapis bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang? Sebagaimana yang kita ketahui, teman-teman, bahwa untuk mencapai untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar itu tidak gampang, ya. Tidak sembarang, tidak serta-merta kita bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang. Karena ada faktor kritis atau ada satpam penjaga untuk satu informasi atau satu sugesti atau satu pesan itu bisa sampai ke pikiran bawah sadar, itu harus melalui setidaknya melalui gerbang pikiran sadar dan kemudian melalui satu satpam yang disebut dengan RAS atau Reticular Activating System. Di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai faktor kritis. Ketika seseorang bertanya atau seseorang memberikan informasi kepada kita, misalnya saya ini adalah seorang dosen misalnya. Nah, kemudian ada muncul kritikan terhadap informasi tersebut, misalnya, kok bisa kamu jadi dosen? Nggak masuk akal, kamu kan dari sini, kamu kan gini. Nah, itu disebut faktor kritis. Kritisnya kita itulah kemudian yang membendung informasi bisa masuk. Ya, itulah yang membendung informasi bisa masuk. Makanya teman-teman, orang tua kalau menasihati kita, ya, itu cari waktu anaknya supaya dia tenang, supaya dia tidak dalam kondisi yang misalnya lagi kurang baik moodnya gitu ya. Karena apa? Karena jangan sampai ada kritik-kritik terhadap informasi yang kita berikan. Misalnya kita ngajarin anak kita, waktu sholat ya gitu ya. Nah, kalau harus belajar, waktunya belajar ya. Terus kalau misalnya anak kita ini mengkritik, artinya misalnya kritikannya, kok saya harus sholat, Pak? Bapak aja nggak sholat, misalnya kayak begitu. Ya. Itu artinya informasi yang kita berikan ke anak kita atau pesan yang kita sampaikan ke anak kita itu tidak sampai karena ditolak oleh faktor kritik tadi. Kecuali kita mampu untuk kemudian menepis jawaban kritikan tadi itu. Nah,
faktor kritis ini kemudian yang menyaring informasi sehingga nggak gampang kita menembus atau menyampaikan satu pesan atau berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Nah, saya mendefinisikan hipnosis itu bahwa seni kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang. Seni untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang. Kenapa? Karena hipnosis itu mampu untuk menembus pikiran sadar dan mampu untuk menembus faktor kritis tadi. Sehingga apapun yang kita sampaikan, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dirinya, itu akan diterima dengan baik dan benar. Dan kita juga bisa mencari tahu sebenarnya di pikiran bawah sadarnya ini ada problem apa. Kok bisa sampai muncul penyakit, kok bisa sampai muncul dendam, kok bisa muncul ketakutan, kecemasan berlebih, fobia, stres, depresi, dan lain sebagainya. Ada problem apa sebenarnya? Nah, nanti berkomunikasi tuh si pikiran bawah sadar nanti akan bilang, oh, sebenarnya dulu waktu masa kecil saya pernah begini, pernah mengalami kejadian seperti ini yang menyedihkan seperti ini. Nah, inilah menjadi sumber permasalahan sebenarnya di banyak orang. Kenapa orang tuh mengalami yang namanya kecemasan, mengalami penyakit-penyakit mental lainnya, karena ya ternyata ada problem yang tidak beres yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Ya, jadi cara kerjanya hipnoterapi itu teman-teman adalah menembus faktor kritis seseorang ya dengan cara relaksasi ya, dengan cara kita rilekskan, kita kita istirahatkan si pikiran sadar yang kritis itu, kita istirahatkan faktor kritis itu, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan si pikiran bawah sadar. Ketika kita sudah bisa berkomunikasi pikiran bawah sadar, kita bisa tahu sebenarnya ada masalah apa ya. Nanti kita ajak tuh komunikasi. Kalau memang ada problem, misalnya ada emosi yang tersimpan di sana, yang dendam yang disimpan bertahun-tahun yang tidak selesai, nah itulah kemudian yang kita bantu nanti lepaskan dengan teknik-teknik tertentu. Ada tekniknya ya, kita bantu lepaskan. Kalau misalnya ada faktor trauma di masa lalu yang membuat kemudian kita ketakutan, ya kita bantu untuk memaknai ulang kejadian-kejadian di masa lalu itu. Begitulah cara kerja hipnoterapi dalam menangani satu masalah.